Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 yang terdiri dari Ajeng Novitasari sebagai pemateri 3, Doni Effendi sebagai pemateri 2, Melinia Windy Etlia sebagai moderator, dan Tri Rizky Amelia Novianti sebagai pemateri 1. Kami akan mempresentasikan tentang uji T-Excel dengan riset dampak pandemi COVID-19 terhadap penjualan sembako. Apakah ada perbedaan atau tidak dapat kita lihat dari data penelitian tersebut. Dapat dilihat bahwa responden 1 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan tingkat penjualan, yaitu sejumlah 78%. Lanjut dengan responden kedua, dapat kita lihat bahwa adanya perbedaan antara sebelum dan sesudah tingkat penjualan, yaitu sebelumnya 98% menjadi 80%. Begitu juga responden ketiga sampai dengan responden ke-10. Ada yang bertambah dan ada yang berkurang tingkat penjualannya. Untuk kejelasan materi ini akan diperjelas dilanjutkan oleh Tri Rizky Amelia Novianti sebagai pemateri 1. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Research question yang kami gunakan, apakah pandemi COVID-19 mempengaruhi tingkat penjualan sembako? Hipotesisnya adalah A0, tidak ada perbedaan rata-rata penjualan sembako sebelum dan sesudah pandemi. A1, ada perbedaan rata-rata penjualan sembako sebelum dan sesudah pandemi. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Doni Effendi sebagai pemateri 2, dipersilahkan. Oke, baik. Selanjutnya, setelah kita mengumpulkan data penelitian dari para responden dan kemudian kita sajikan pada tabel sebagaimana sudah dijelaskan oleh moderator, maka langkah berikutnya adalah kita menguji data penelitian ini dengan menggunakan t-test. Di sini kelompok kami sudah menyajikan output dari t-test dari data di samping. Untuk bisa mencari t-test, maka pertama caranya kita perhatikan di toolbar data apakah sudah terdapat data analisis, menu data analisis atau belum. Kemudian apabila belum, kita tambahkan menu data analisis di option, kemudian expand. Di analisis toolpath-nya kita go-kan. Nah, di analisis toolpath kita centang, kemudian kita oke-kan, maka otomatis akan ditambahkan di toolbar data di paling pojok kanan di sini ada data analisis. Kemudian di dalam data analisis banyak metode uji yang bisa kita gunakan. Ada ANOVA, ada regresi, ada korelasi. Tapi yang menjadi fokus pembahasan kelompok kami pada kesempatan ini adalah t-test. Jadi kami memilih t-test to sample assuming equal variance. Di sini kenapa kami memilih ini? Karena variabel dalam penelitian yang kami gunakan adalah dua variabel, yaitu variabel sebelum dan variabel sesudah. Setelah kita memilih ini, kemudian kita klik OK. Nah, di variabel pertama, di sini kita pilih kolom sebelum dari responden 1 hingga responden 10. Kemudian untuk variabel 2-nya kita pilih kolom sesudah. Kemudian berikutnya adalah kita harus memperhatikan label di sini. Label di sini apabila tidak kita centang, maka output nanti yang dihasilkan tidak akan diberi label atau penjelasan. Nah, untuk mempermudah kita membaca data statistiknya, maka kita centang saja labelnya. Terus untuk alfa yang kita gunakan adalah 0,05 atau tingkat keyakinannya 95%. Selanjutnya di sini ada output option atau pilihan output yang bisa kita sajikan. Ada 3, yaitu yang pertama output rank. Output rank ini artinya nanti untuk output dari t-test ini akan kita munculkan atau kita sajikan di lembar kerja Excel yang sama, di sheet yang sama.
yaitu pada sheet yang ini di kolom yang kita pilih, kolom dan baris yang kita pilih. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan new worksheet play, di sini berarti nanti hasil t-testnya ini akan kita sajikan di sheet baru di samping sheet uji T. Kemudian untuk opsi output pilihan ketiga, apabila opsi ketiga ini nanti untuk hasil t-testnya akan kita sajikan di lembar kerja Excel yang baru. Nah, karena di sebelumnya kelompok kami sudah menyajikan hasil output percobaan t-test dari penelitian di samping, mungkin kita akan membandingkan apakah hasilnya sama atau tidak. Nah, di sini kita select saja. Outputnya nanti akan kita munculkan di kolom C baris ke-20 ya. Kita klik OK. Nah, di sini sudah bisa kita lihat. Di sini bisa kita lihat sudah ada hasil output dari t-test dari penelitian yang kita uji di sini. Nah, di sini bisa kita lihat outputnya sama dengan yang kelompok kami sajikan sebelumnya. Nah, untuk keterangan dari angka-angka yang ada di dalam t-test ini sudah kami perjelas di sini, di mana ada DF. DF itu artinya derajat kebebasan, yaitu sebesar 18. Kemudian ada T-stat. T-stat ini sebesar 3,11. Ini adalah angka nilai hitung. Kemudian di sini berikutnya ada P value one tail sebesar 0,003. Nah, P value one tail ini akan kita gunakan apabila hipotesis yang kita gunakan itu hipotesis terarah. Nah, nilai untuk di SPS maupun atau di Minitab itu nanti akan sama dengan yang diekstrak sekarang. Kemudian berikutnya ada nilai T-table one tail. Berikutnya di sini ada P value to tail sebesar 0,006. Nah, ini yang akan menjadi fokus pembahasan kita pada kesempatan ini. Kemudian berikutnya ada nilai T-table to tail sebesar 2,100. Baik, terima kasih penjelasannya. Maka materi selanjutnya akan dilanjut oleh Ajeng Novitasari sebagai pemateri 3, dipersilahkan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Mengenai reset question, dengan hipotesis H0 itu tidak ada perbedaan, sedangkan H1 ada perbedaan. Variabel, nilai signifikan p-value. P kurang dari 0,05 yaitu signifikan pengaruh atau H0 ditolak atau standar. Tutile atau hipotesis tidak terarah, yaitu terdapat perbedaan nilai sebelum dan sesudah. Lalu hipotesis signifikan karena nilai p-value kurang dari 0,05. Signifikan ada pengaruh, yakni H1 diterima, H0 ditolak. Adapun penggunaan tutile, yaitu dari hasil t-test untuk p-value sebesar 0,006 atau p kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak, yang artinya signifikan pengaruh. Dan maknanya bahwa terdapat perbedaan tingkat penjualan sebelum dan sesudah. Baik, terima kasih. Sekian presentasi penjelasan uji T Excel mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap penjualan sembako. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.